Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan belajar dari binatang. Jadi yang pertama belajar dari batu, kemudian belajar dari buah, dan sekarang belajar dari binatang. Untuk belajar dari binatang, saya akan mengambil dari filosofi masyarakat atau orang-orang di Tatar Jawa Barat. Jadi begini, ada 4 binatang yang bisa kita ambil sebagai bahan pelajaran. Yang pertama, kata orang-orang Jawa Barat itu, hidup kita ini harus, etika sosial, perilaku sosial kita ini harus terikat dengan tata titi duduga peryoga. Yang pertama tata. Tata itu maknanya tataman. Tataman itu maksudnya semut. Jadi kita belajar dari semut. Semut itu mampu bekerja secara kolektif, mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan setiap bertemu dengan semut lagi, semut yang satu jenis ya, itu mereka pasti berkomunikasi, pasti bersalaman, bukan bersalaman ya, intinya kalau bertemu saling menyapa kayaknya itu begitu. Nah, jadi kita belajar dari semut bahwasanya sesama manusia itu harus memiliki kepedulian. Jangan berpaling muka. Kalau bertemu jangan berpaling muka. Tidak saling bertatap mata. Mencari sebab, mencari alasan itu jangan. Yang kedua harus memiliki tanggung jawab pribadi untuk kepentingan kolektif. Itu semut. Tetapi kelemahan semut adalah ada bahasa semut itu sering suka mati dalam manisan. Jadi semut itu kalau ada gula atau ada yang manis suka lupa diri. Jadi hati-hati dengan manisnya hidup. Jangan sampai kerja keras, jangan sampai kerja kolektif itu dirusak hanya karena hal yang manis. Itu tata atau tataman. Yang kedua titi. Titi itu juga maknanya dari titinggi. Titinggi itu binatang kaki 1000 yang badannya kayak kelingking, gede kayak kereta api gitu, kakinya banyak. Makna dari binatang ini adalah mereka mempunyai karakteristik gotong royong. Jadi badan segitu besarnya, kakinya kecil tapi banyak. Jadi kompak dan selalu bersama untuk memikul tugas yang maha berat itu. Jadi titinggi atau kaki 1000 itu merupakan simbol gotong royong untuk satu aktivitas. Jadi aktivitas besar dikerjakan secara gotong royong, secara bersama. Kalau semut kolektivitas, jadi tapi kerjanya masing-masing. Nah kalau ini kerjanya benar-benar kerjanya harus bareng, saling mendukung. Kalau enggak berbahaya. Nah, namun permasalahannya dari binatang yang kaki 1000 ini, kebaikannya adalah dia bersama-sama memikul tanggung jawab yang besar.
Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun kelemahannya adalah yang pertama, kalau ke warung lama ya dia pakai sendalnya banyak. Yang ya kelemahannya itu binatang ini mudah ciut. Coba saja kaki seribu itu disentuh, dia langsung membuat huruf O. Itu mudah ciut, tidak memiliki karakteristik dan daya gempur yang baik. Itu loh. Padahal dalam memikul tanggung jawab itu harus tuntas. Nah, binatang ini, kaki seribu ini, kalau dia binatang ini kayak kereta api ya. Apa namanya saya dalam bahasa Indonesia, saya lupa. Kalau disentuh dia langsung seperti terenggiling, langsung melingkar membentuk huruf O. Jadi ciut di situ. Nah, ini juga kurang baik. Yang ketiga, hap-hap itu apa ya? Hap-hap ini seperti cicak tapi di pohon. Seperti kadal di pohon itu loh, seperti toke tapi bukan toke, bukan kadal, bukan cicak. Hap-hap ini dia suka terbang dari dahan yang satu atau ranting yang satu ke dahan pohon yang lain gitu. Itu hap-hap begitu. Dia terbang dari satu ranting atau satu dahan ke dahan yang lain di pohon yang lain, atau pokoknya intinya dia terbang dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Biasanya binatang ini dia sebelum melompat suka menggoyang-goyangkan dahannya, digoyang-goyangkan dulu, diinjot-injot dulu seperti push up. Tujuannya apa? Dia harus menduga-duga. Jadi menduga, tata titi duduga, dia menduga ini pohon ini kuat nggak untuk saya loncat. Seandainya sudah jelas bahwa ranting pohonnya atau dahan pohonnya kuat untuk dia melompat, maka dia baru bisa melompat. Nah, ini pelajarannya adalah kita harus hati-hati dan memperhitungkan, mengkalkulasi segala sesuatu hal tindakan kita ini jangan sampai mencelakakan kita. Itu. Jadi kalkulasinya harus tepat. Sehingga daya loncatnya atau daya jangkaunya atau daya progresnya jelas. Jangan sampai karena kurang kalkulasi, progres atau daya hasilnya melintir atau melenceng dari yang diharapkan. Namun kelemahan dari binatang ini adalah dia tidak suka eksistensi. Memang dalam eksistensi itu penting ya, identitas itu memang penting. Identitas itu penting, walaupun hati-hati dengan ria, tapi identitas itu penting. Karena sebuah karya itu juga harus dihargai siapa yang berkaryanya kan begitu. Hap-hap ini, binatang ini sangat sulit identifikasi. Jadi dia anti publikasi. Jadi identitasnya sering menyembunyikan. Yang keempat, tata semut, titi kaki seribu, duduga binatang hap-hap itu. Kemudian yang keempat, prayoga atau prayoga. Prayoga ini kebo atau kerbau. Nah, kerbau ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelindung atau melindungi. Biasanya kerbau itu kalau istirahat atau kalau sedang berkerumun lah itu biasanya yang kuat di pinggir. Kalau istirahat itu yang kuat di pinggir. Bapaknya atau ibunya di pinggir, anaknya di tengah. Tujuannya apa? Supaya melindungi anaknya gitu. Jadi karakter pelindung atau pengayom dari kerbau ini yang harus kita ambil. Dan kerbau itu seandainya tuannya jatuh, itu kakinya tidak akan menginjak tuannya. Beda dengan kuda. Kalau kuda bisa menendang tuannya, kalau kerbau enggak. Kalau tuannya jatuh dari pundaknya, dia akan diam, tidak akan menginjak tuannya.
Jadi melindungi dan juga memiliki sikap yang baik. Tetapi ada juga negatifnya. Negatifnya apa? Bahasa atau istilah yang dipakai untuk kumpul kebo ini negatif gitu. Nah, maka dari sini mari kita ambil pelajaran lah. Kita tidak menjelek-jelekan binatangnya, tidak. Kita ambil pelajaran aja. Yang pertama, tanggung jawab individu dalam kerangka kolektivitas ada pada semut, tetapi hati-hati dengan manisnya kehidupan. Yang kedua, kerja bersama dalam kerangka gotong royong untuk kepentingan bersama itu harus kita harus bersatu padu, harus bersama-sama lah dalam memikul tanggung jawab yang berat, tetapi jangan mudah ciut. Yang ketiga, kita harus mengkalkulasi setiap aktivitas itu supaya progresnya atau hasilnya baik. Tetapi jangan tetap harus mementingkan identitas itu sesuatu hal yang baik harus dimunculkan. Yang keempat, harus menjadi pelindung, harus menjadi pengayom atau melindungi pihak-pihak yang lemah. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari binatang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.